Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang bab meningkatkan iman dan takwa. Kenapa kita harus meningkatkan iman dan takwa kita? Dan apa saja sih keuntungan atau apa saja keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Langsung saja kita mulai kajian kita di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Iman dan takwa sangat berpengaruh dalam mutu atau kualitas amalan yang dikerjakan seorang hamba. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan satu, keikhlasan yang murni. Yang kedua, iman dan takwa akan menghasilkan lurusnya niat dan tujuan. Yang ketiga, iman dan takwa akan menumbuhkan baiknya keislaman. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan iman dan takwa akan membuahkan sikap menyembunyikan amal. Baik, ada 4 poin yang membuahkan dari meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan yang murni. Kita akan bahas tentang keikhlasan yang murni. Keikhlasan, ikhlas karena Allah Ta'ala dalam suatu amalan adalah landasan pokok bagi setiap amalan soleh. Ikhlas karena Allah Ta'ala adalah rukun pertama bagi diterimanya suatu amalan di sisi Allah. Adapun rukun kedua adalah ittiba atau meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dua landasan ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Kahfi surat
ke-18 ayat 110. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah menafsirkan ayat ini. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, yaitu pahala dan ganjaran amal solihnya, maka hendaklah ia mengerjakan amalnya yang soleh, yaitu amal yang selaras dengan syariat, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu amal yang ditunjukkan hanya untuk wajah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kedua hal ini, yaitu ikhlas dan iktiba, adalah rukun amal yang diterima oleh Allah SWT, yaitu amal tersebut harus ikhlas dan amal tersebut harus benar sesuai syariat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, ikhlas karena Allah Ta'ala merupakan syariat diterimanya amal. Adapun kualitas keikhlasan seorang hamba merupakan hal yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya ganjaran pahala yang akan diraihnya dari amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang solih, yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, Fudail bin Iyad rahimahumullah mengatakan, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Jika suatu amal sudah ikhlas tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak diterima. Dan jika suatu amal sudah benar tetapi tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima, hingga amal tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas jika dikerjakan karena Allah, dan benar jika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahumullah menafsirkan, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, yaitu menurut keikhlasannya dalam beramal. Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah berkata, yaitu menurut keadaan hati orang yang berinfak berupa iman dan keikhlasan yang sempurna. Juga menurut keadaan infaknya tersebut berupa nilainya, manfaatnya, dan pemanfaatan atau penyalurannya. Sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam meningkatkan iman dan takwa itu akan menumbuhkan 4 poin. Yang pertama, poin pertama akan menumbuhkan sifat keikhlasan yang murni. Yang kedua, lurusnya niat dan tujuan. Yang ketiga, baiknya keislaman. Dan yang keempat, sikap menyembunyikan amal. Dan untuk
Sifat yang pertama yaitu keikhlasan yang murni sudah kita bahas barusan. Di sini diterangkan dengan penjelasan dari Al-Qur'an bahwasanya ketika kita beramal yaitu harus disertai ikhlas. Harus disertai ikhlas dan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahumullah, amal yang paling ikhlas dan paling benar jika suatu amal sudah ikhlas tetapi tidak benar, maka amal tersebut tidak diterima. Dan jika suatu amal sudah benar tetapi tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima. Hingga amal tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas jika dikerjakan karena Allah dan benar jika sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita di hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.